Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dua Masa Channel. Oke kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai database, yaitu database SQL. Nah, di sini kita lakukan untuk mengerjakan kuis satu tugas dari dosen di kampus saya ya teman-teman. Tapi sekalian ini kita belajar pengenalan ini menggunakan platform website yang namanya rocket.com. Nah di sini kalian bisa belajar coding mulai dari website, HTML, CSS, PHP, Java, SQL dan lain sebagainya, itu lengkap di sini teman-teman. Nah ini kita baca dulu aturannya. Di sini kita buat akun gratis, kemudian di sini masuk, pilih bahasa Indonesia, kita suruh mengerjakan SQL 1. Nah, minimal 13. Berarti di sini minimal sampai 13. Level 1 itu kurang lebihnya tadi saya sudah. Itu ada 14, teman-teman. Oke, langsung saja di sini karena saya sudah menyelesaikan SQL 1 sampai SQL 2. Jadi di sini saya akan mereview saja, teman-teman. Caranya seperti apa? Di sini ada pelajaran. Kalau kalian sudah mendaftar, otomatis kalian akan tampil seperti ini. Jadi kan ada daftar gratis ya. Nah, di sini kalian udah tampil seperti ini. Kalian tinggal pilih saja bahasa yang ingin kalian pelajari. Di sini ada HTML banyak. Nah, di sini kita sesuai dengan permintaan dosen, kita coba untuk belajar SQL dasar ya, teman-teman. Nah, di sini studi SQL 1. Oke, kita tinjau ulang, teman-teman. Review. Tidak usah ulangi dari awal karena sama saja sih, teman-teman. Nah, jadi untuk materi pertama SQL 1 yang pertama itu apa itu database. Nah, sini penjelasannya. Ini tinggal dibaca saja, teman-teman. Nih, database adalah tempat untuk menyimpan string dan angka, contohnya seluruh data postingan, media sosial seperti Twitter, dan pelajaran di broadcast. Analoginya seperti ini. Jadi database itu ya, ini ada data banyak, terus ini ada tempatnya, masukin. Nah itu jadi sebuah database. Kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau saya lihat sih di sini kayak apa namanya? Kayak kaleng ya teman-teman untuk menyimpan gitu. Kalau di database itu ada struktur tabel, ada kolom, ada baris. Seperti ini. Di sini ada tabel proses. Maaf teman-teman, ada suara motor itu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tabel untuk pelajaran ini. Nah, di sini ada tabel proses, ada nama kolom, data disimpan. Jadi nanti kita akan mengolah data ini, teman-teman. Ini lanjut saja. Nah, kalau untuk yang pertama, untuk menyelesaikan latihan yang pertama, kalian tinggal klik. Nah, di sini ini ada penjelasan jenis kolom apa yang ada di sana, jenis data apa yang disimpan. Nah, kolom tadi kan yang ini namanya baris. Nah, ini kolom-kolom berarti satu ID, nama, place, karakter. Nah, ini adalah nama-nama kolom. Jenis data apa yang disimpan. Nah, ini banyak sekali, ini ada data nama-nama casing smartphone, harganya, karakter, nama, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kalian mau lihat jawaban di sini, tapi ini nanti ada, teman-teman. Ini karena masih dasar, langsung saja kita kirim, otomatis congratulations. Pelajaran pertama itu udah kita selesaikan. Nah, di sini ada pelajaran berikutnya, apa itu query. Nah, tadi ini kan pelajaran pertama itu apa itu database. Nah, setelah itu kita akan belajar apa itu query. Kita next saja. Query itu ya kayak semacam kita melakukan pengkodingan, teman-teman. Gampangnya itu kalau orang yang biasa suka coding itu pasti tahu coding. Seperti itulah ya. Oke, ini data, query data. Namanya seperti ini. Nah, di sini select itu kayak untuk menyeleksi. Jadi untuk select nama kolom. Jadi kita menyeleksi nama kolom atau memilih nama kolom, kayak gitulah. Gampangnya tuh seperti itu. Nah, ini kan gambarnya kayak gini. Nah, ini tinggal next saja. Ini masih dasar banget ya teman-teman. Mungkin kalian sudah pada tahu semua. Jadi kalau ini untuk kita mengingat saja, mereview saja. Kalau yang belum tahu ya jadi tahu, kalau yang sudah tahu ya jadi ingat, kayak gitu teman-teman. Oke, ini select nama from podcast. Jadi
select kolom nama dari tabel purchase. Kayak gitulah teman-teman. Mungkin yang udah pernah bermain seperti pemrograman Java ya, di situ kan biasanya ada nih, kita mau memanggil database, biasanya menggunakan MySQL Server. Itu misal ada tabel perpustakaan, di situ ada kolom yang namanya mahasiswa. Berarti select kolomnya namanya mahasiswa, berarti select mahasiswa from tabel perpustakaan. Kayak gitu teman-teman. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Ini belajar query-nya, ini kayak gini query-nya. Jangan lupa ini ada, kalau misalnya menyelesaikan query, titik komanya itu jangan sampai lupa. Kita mulai latihan di sini. Di sini ini ada jawaban benar. Nah ini adalah jawaban kita, gitu teman. Akses kolom, berarti kita suruh mengakses kolom nama dari tabel purchase. Select name from purchase. Ini karena ini saya sudah menuliskan codingannya, ini tinggal kayak gini aja. Sebenarnya ini awalnya kosong teman-teman. Kita coba ya, select nama. Ini gampang, kalau di sini tuh enak banget teman-teman. Kalau belajar di sini, tinggal kayak gini. Berarti from from tabel purchase. Nah, oke, koma. Tinggal udah seperti ini, tinggal kita query, jalankan query di sini, klik. Nah ini otomatis kan benar teman-teman, dapat kan? Coba kita lihat jawaban benarnya, sama, berarti jawaban kita benar. Kalau misalnya kalian lupa materinya ini, oh tadi apa ya, koma apa from apa atau codingannya lupa, nah kalian bisa lihat slide di sini, klik kembali lagi ke slide awal untuk mengulang lagi kalau misalnya kalian belum paham. Tapi karena di sini saya alhamdulillah sudah paham, di sini langsung saja kita next. Oke, nah di sini ada exercise kedua. Ini yang ini. Akses kolom harga dari tabel purchase. Nah, ini sama saja kayak tadi, berarti select kolom price, berarti select price from purchase. Jangan lupa ini titik koma. Oke. Tinggal jalankan query. Oke, udah. Jalankan query. Oke, udah. Tinggal kirim. Dan congratulations, udah berhasil teman-teman. Kita langsung berikutnya. Oke, kalau udah berhasil pasti langsung next kayak gitu. Tapi misalnya kalau kalian misal ada kesalahan nih, pasti nanti ada kayak notifikasi teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan. Memilih banyak kolom. Oke, di pelajaran yang ketiga ini ada memilih banyak kolom. Saya select namanya, nama kolom, kemudian mengambil, nah ini select nama, jadi dari kolom nama, kemudian sumber datanya price. Berarti ini ada mengambil dari beberapa kolom, jadi 2 kolom menggunakan koma teman-teman. Oke, kita next saja. Oke, kayak gini, select ID 6. Nah kalau misalnya kalian mau menyeleksi semua kolom, kalian cukup dengan tanda kali atau bintang seperti ini. Select bintang, memilih semua kolom from purchase. Nanti otomatis kolomnya itu keluar semua teman-teman. Oke, kita lanjut next. Nah, kita langsung mulai latihan. Nah, di sini gunakan kelas select untuk mendapatkan kolom name. Kalian tinggal terus saja seperti ini. Select name price from purchase. Jadi nama kolom ini sama ini keluar. Kita coba jalankan query-nya. Nah, otomatis nama dan price-nya ini keluar teman-teman. Coba kita lihat jawaban benarnya. Udah benar teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke ini. Kalau untuk menghasilkan semuanya, tadi saya bilang select bintang from purchase. Kita jalankan. Nah, di sini saya akan contohkan kalau misalnya kita salah teman-teman, salah query-nya. Nih, kayak gini. Kita jalankan. Ini masih jalan ya teman-teman. Tapi pas kita kirim, dia tuh nggak mau teman-teman. Karena apa? Karena kita salah. Itu harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kita tambahin titik koma di sini. Saya rasa untuk Postgres ini cukup bagus ya teman-teman. Kalau untuk pemrograman dasar, jadi kita tahu dari awal cara yang benar seperti apa, ya gitulah. Kita langsung saja next. Saya akan review saja di sini. Untuk di sini ada mendapatkan baris tertentu. Di sini menggunakan where. Kita langsung saja untuk mendapatkan baris tertentu menggunakan where ya. Jadi where ID name. Nah, baris yang mana yang kita akan ambil?
dari ini. Where ada kategorinya teman-teman. Where itu kategori makanan. Berarti misalnya di sini kan ada beberapa tabel nih. Video name press kategori. Nah di sini di mana kategori sama dengan makanan. Nah kalau misalnya kategorinya di sini makanan, otomatis akan keluar. Kalau misalnya selain makanan, dia nggak akan keluar. Kayak gitulah kurang lebihnya. Di sini saya nggak usah menjelaskan ya, kita kerjakan saja langsung. Ini mengambil persamaan caranya seperti ini. Harus ada, ingat harus ada petik koma ya. Kalau misalnya itu bentuknya string atau makanan itu kan string ya. Kita coba. Ini lumayan lama sih. Nah di sini kita di bawah formula tambahkan kode untuk mengambil baris dengan nilai makanan di kolom kategori. Ini makanan. Jadi select bintang from purchase. Jadi dari semua tabel purchase ya, semua tabel purchase di mana kategori kolom kategorinya itu makanan, yaitu makanan itu isi dari kolomnya teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Oke langsung saja kita jalankan. Ini udah benar nih. Kirim. Kalau yang belum nanti di sini kalian tinggal ketikkan saja lah teman-teman. Ini jawabannya kayak gitu. Nah di sini pelajaran berikutnya. Oke kita langsung saja ke yang kelima, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Di sini ada where yang pertama. Nah di sini ada yang where yang kedua teman. Oh ya di sini saya sudah record kan. Oke record aman. Kita lanjut. Oke guys. Beberapa kolom dalangan kondisi. Oke. Kolom dengan kondisi. Oke. Nah di sini. Tadi itu tipe datanya string, hanya satu tipe data string. Nah di sini ini pengenalan jenis data, ada teks, angka. Jadi beda teman-teman. Kalau angka itu nggak usah pakai tanda petik. Kalau misalnya string atau tanggal itu pakai tanda petik. Ingat itu teman-teman. Oke, kita next. Kalau udah poin 2 itu udah, itu pasti bisa menghasilkan yang kelima ini. Kan? Sama dengan 10 tanpa tanda kutip. Nah kalau ini pakai tanda kutip. Oke. Ini contohnya saja. Kita langsung saja mulai latihan. Oke, di sini kita di baris from purchase tambahkan kode untuk mendapatkan baris dengan nilai 10 di kolom orang. Kalau nilai 10 berarti nggak usah pakai tanda petik di sini. Kalian bisa lihat. Kita tinggal jalankan query. Udah benar. Oke, kita ke exercise yang kedua. Nah di sini untuk yang tanggal ini 2018 kita pakai petik. Oke, kita jalankan query dan benar. Oke, kita kirim. Oke, kita berikutnya. Oke, nice. Kita berhasil mengerjakan 5 soal. Saya percepat saja ya teman-teman karena ini masih dasar. Kalau misalnya kalian mau mengulang-ulang, kalian nanti bisa juga di review kayak yang aku lakukan. Kayak yang seperti saya lakukan, maaf, mengambilkan data dengan harga lebih dari 10 atau lebih. Nah, di sini tanda ini dolar ini, teman-teman. Tanda. Nah, di sini lebih besar dari 10. Nah, di sini kita menggunakan operator perbandingan, teman-teman. Lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih besar, kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini contoh ya. Ini di sini untuk tanggalnya ini kurang dari tanggal ini. Jadi tanggal sebelum tanggal 2018 1 November 2018 kayak gitulah bacanya, teman. Oke. Ini sudah saya kerjakan, jadi langsung saja ya. Di sini udah ada katanya di bawah from purchase tambahan kode untuk mengambil baris dengan nilai 10 atau lebih dari kolom price. Jadi 10 atau lebih, otomatis lebih besar dari sama dengan, lebih dari sama dengan 10. Dari sini tinggal tambahkan kayak gini doang. Ini udah ada semuanya teman-teman. Ini untuk type purchase, kalian tinggal salin tempel. Seperti itulah teman-teman. Oke, nice. Ini keluar otomatis, di sini datanya keluar semua. Exercise kedua. Nah, di sini from purchase, di mana purchase saat ini kan udah ada penjelasannya nih, instruksinya nih. Ini instruksinya, ini untuk kita melakukan prakteknya, teman-teman. Gunakan operator banding untuk melakukan semua baris dengan tanggal lebih awal atau sama dengan. Lebih awal berarti kurang dari sama dengan. Ya udah, kita tinggal bisa select bintang from tabel purchase.
kan from purchase. Nah, where dimana kolom purchase at itu kurang dari ini tanda petiknya. Oke, udah langsung jalan kirim. Ini sangat simpel dan sangat mudah untuk kita cerna dan juga kita lakukan, teman-teman. Oke, kita aja ke yang ketujuh. Ini udah berapa menit? Wow, udah 15 menit, teman-teman. Lama juga ya. Oke. Di sini operator like, pengenalan dari operator like seperti ini. Jadi from purchase di mana kolom like seperti ini. Oh, ini untuk apa namanya, kayak pencarian lah kurang lebihnya gitu, teman-teman. Biasanya menggunakan like. Coba kita lihat ya. Di sini exercise. Select bintang from purchase di mana name, di mana nilai name mengandung kata puding. Oh, jadi kolom name itu ada yang namanya kata puding, teman. Ini kalau persen ini untuk kata puding. Jadi kalau misalnya di kolom persen di kolom name itu ada kata puding, semuanya itu misal maupun puding di belakang di depan itu langsung kena semua, teman-teman. Tapi nanti setelah ini itu ada kita mengambilnya itu dari puding yang ada di depan doang, ada di belakang doang, nanti setelah ini, teman-teman. Oke, kita langsung jalankan. Name ini puding ini kan pudingnya di depan nih. Nanti ada caranya kalau kita mau cari yang puding di depan doang, ada, teman-teman. Sabar. Oke, kita kirim. Oke, kita lanjutnya like 2. Oke, nah ini nih. Oke, lanjut. Sampai 14 ya, teman-teman. Ini lama juga ini. Kalau misalnya kalian dari awal ini bisa sampai 20 menitan. Saya mengerjakan sih nggak lama sih ya. Paling 20 ini sambil presentasi juga. Nah, di sini. Kalau tanda persennya ada di belakang, ya kan? Jadi yang pudingnya itu yang keambil itu yang ada di paling depan yang ke seleksi. Kalau yang ada di belakang itu dia akan nggak keambil. Ini kita biasanya menyebutnya itu wheel card. Semuanya diawali dengan puding. Gunakan untuk mencari puding dan semuanya diawali dengan puding. Oke. Jadi kalau misalnya pudingnya di belakang, berarti kalau misalnya diawali kata puding itu dia yang muncul. Kalau misalnya pudingnya di belakang, dia nggak akan muncul. Kayak gitulah. Oke, lanjut. Oke, ini udah. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya ini tadi prefix postfix, ya betul sekali. Kalau misalnya di persennya di belakang, otomatis yang puding yang di belakang yang kita cari. Oke, kita lanjut aja, teman-teman. Oke, nice. Nah, ini untuk dimulai dengan kata puding. Berarti ingat seperti tadi, ini dia ada di sini. Oke, langsung saja kita jalankan. Ini untuk pembuktian saja. Nah, ini untuk yang di bawah ini kita jalankan. Nah, benar kan, teman-teman? Oke, kita berikutnya, langsung saja berikutnya. Oh ya, di sini ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya kalian bingung jawabannya, itu ada jawabannya, kunci jawabannya, teman-teman. Nih. Nah, di sini ada kondisi negatif. Nah, jadi kan tadi kondisinya itu di mana nama lebih besar dari 10. Nah, di sini ada where not. Where not itu bukan. Jadi di mana nama itu bukan lebih besar dari 10, kebalikannya dari where. Kayak gitu, teman-teman. Tinggal ditambah doang where not. Oke, kita langsung lanjut. Nah, misalnya teman-teman kalian udah pusing nih, gimana sih caranya ini, kok nggak bisa sih, kayak gitu kan. Kalian bisa di sini lihat jawaban. Otomatis di sini jawaban dari postcardnya itu keluar, teman-teman. Nanti kita bisa bandingkan dengan kode Anda. Nah, ini kita bisa bandingkan, bisa kalian cari tahu yang salah yang mana. Kurang lebihnya kayak gitu, teman-teman. Ini close saja, nggak penting juga ya, teman-teman. Nah, di sini di bawah tambahkan kode untuk melewatkan semua baris di mana kolom karakter name bukanlah ninja keren. Oh, oke. From purchase di mana karakter name sama dengan ini kan sama dengan ninja keren. Ada not berarti bukan ninja keren. Kebalikannya, teman-teman. Oke, kita langsung saja kirim. Ini udah jalan benar. Berikutnya. Oke,
Kita langsung saja ya, ini karena udah berapa menit ini, sudah 20 menit teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya, nggak kerasa teman-teman, padahal ini simbol-simbol sekali, cuman ya pelan-pelan lah ya teman-teman. 0 itu nilai kosong teman-teman, udah jelas apa itu 0, pasti nilai kosong, data kosong. Jadi ini untuk menampilkan data kosong. Betul sekali ya. Oke, nice. Kita langsung saja, karena kalau misalnya kalian yang belum paham, kalian bisa baca di sini banyak sekali penjelasannya. Nah, di sini ada is not null. Is not null berarti kebalikannya dari null, kayak gitulah. Oke, kita lanjut saja. Ini perbandingan, jadi kayak gini teman-teman. Tadi kan kita udah belajar perbandingan, jadi di sini keluar lagi. Jadi dari apa yang telah kita pelajari dari awal itu otomatis pelan naik ini sampai lengkap teman-teman. Nah, ingat juga nih, kalau misalnya ada 0 ya, itu nggak boleh yang ada maaf, tidak boleh kita menggunakan ini operator sama dengan, nggak bisa teman-teman, pasti error, nggak bisa. Kita menggunakan is not null, is not null, is null itu. Oke, nggak boleh kita menggunakan operator sama dengan. Contoh ya, di sini saya ini udah bener kita sama dengan, kita coba, tidak ada hasil, pasti ini salah teman-teman. Kita coba is, klik, sebenarnya pasti keluar ya teman-teman, pasti keluar. Jadi ini perintahnya, saya ulangi lagi, kalian baca dulu instruksinya ya. Setelah itu kalian ketikkan di sini baca instruksi, terus kalian kerjakan di sini. Udah, ini coding apa, sintaks sederhana lah ya teman-teman. Oke, exercise yang kedua, ini kebalikannya, ini langsung saja kita angkat, taruh kirim. Oke, berikutnya nice. Ini tentang is null dan is not null. Oke, lanjut. Makanan guru domba. Oke. Bla 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 bla. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya operator and. Ini kayak kita udah punya query A nih, kemudian ditambah lagi query B. Kayak gitulah teman-teman logikanya. Di sini ya, select bintang from Buddha, di mana karakter name sama dengan guru domba dan kategorinya makanan. Jadi di sini ada kategorinya makan, karakter name itu guru domba, jadi ada guru domba, cocok nih 2 nih. Nah, di sini ada lagi nih, tambah kategorinya harus makanan. Kalau misalnya lainnya berarti tidak cocok dong. Nah, otomatis nanti yang cocok ini yang sesuai 2 ini, 1 2. Kalau misalnya salah satunya nggak cocok, nggak bisa teman-teman. Oke, kita, nah ini lawannya n itu or. Kalau or itu salah satunya cocok, semuanya itu apa namanya, memenuhi salah satu kondisi, pasti keluar semua kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini baca dulu, kalian ketik di sini, kalian langsung jalankan, keluar karakter name, kategorinya makanan. Di sini makanan or karakter name, ini pasti keluar semua. Karakter name-nya di sini ninjaken, ya kan? Ada ninjaken, kategorinya walaupun bukan makanan nih, ini tetap keluar. Kayak gitulah teman-teman. Ini kayak gini lah kata. Kalian bisa contoh atau langsung saja eksekusi, nggak masalah. Tapi ini saya yang coding, kalian bisa coding sendiri. Kalau misalnya kalian bingung tadi yang seperti saya sampaikan. Udah berapa ini? Wow, 24. Lumayan juga ya teman-teman, lama juga. Tapi nggak masalah, kita santai saja. Padahal di sini saya nggak itu ya. Nah, di sini untuk mengurutkan baris ini menggunakan order by teman-teman. Ada ASC dan juga ada dash. Oke, kita next. ASC itu dari menaik, jadi 1 2 3 4 sampai ke atas. Kalau misalnya
descending itu dari 10.987 turun kayak gitulah ya. Ini udah mungkin udah oke, kita langsung mulai latihan. Ini seperti ini, select from order by price dash, jadi dari yang terbesar ke terkecil. Jalankan price nya 8054. oke, bener kan teman-teman? Kita lanjut ke SR where Ninja Ken order by nya please ASC. oke, kita jalankan. Oke, karakter name nya Ninja Ken, bener kan? Order by less, harganya itu ascending. Ascending itu dari kecil ke atas, harga merah. Nah, dari kecil ke gede, betul. Oke, kirim. Kalau udah seperti ini, kirim. Berikutnya naik level. Oke, nice. Oke, limit. Nah, limit itu untuk menentukan batas maksimal. Jadi misal kita limit 10, jadi yang ditampilkan itu kalau misal ada 10 baris nih, kita mau menampilkan 4 baris, kita menggunakan yang namanya limit. Nah, betul kan jumlah baris? Oke, next. Ini kalian bisa baca, next saja. Langsung kita mulai latihan. Nah, kayak gini, limitnya 5, kita coba. Oke, limitnya 10 dengan karakter name ini. Oke, kirim. Udah, kayak gitulah. Saya percepat saja. Berikutnya, oke, nice. Kemudian ini yang terakhir, 14 ini adalah final execution dari pembelajaran yang telah kita lalui, mempraktikkan hal yang sudah dipelajari. Oke, kita praktikkan. Menggabungkan order by dengan limit. Oke, mulai latihan. Di sini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba baca yang pertama. Gunakan operator bandingan untuk mendapatkan sebuah objek dengan kolom purchase. Operator bandingan untuk mendapatkan, berarti kalau mendapatkan semua berarti bintang. Select bintang from purchase ini. Kalian bisa baca di sini. Di mana purchase A lebih awal dari teman-teman ini. Kita jalankan coba dan benar sekali. Sudah tampil ini benar. Lanjut. Yang kedua, gunakan operator like itu untuk mendapatkan semua baris dengan kolom name yang mengandung nilai puding. Nah, ini untuk mencari nilai puding. Kalau yang tadi persennya ini ada dua-duanya, ini berarti semua kolom yang ada nilai puding, entah itu di belakang di depan, itu nggak masalah, letaknya langsung keluar semua. Oke, kita coba jalankan keluar semua. Ini kan puding ada depan, ada belakang gitu. Oke, kita lanjut ketika gunakan operator not mendapatkan baris dari kolom karakter yang bukan Ninja Ken. Kalau bukan Ninja Ken sama dengan kita langsung saja keluar semua. Oke, exercise keempat apa ini? Oke, ini adalah gunakan is null untuk mendapatkan baris di mana nilai kolom adalah kosong. Kosongnya udah kayak gini doang. Ini yang tadi ya teman-teman. Oke, exercise kelima ini agak ribet. From dimana kategorinya makanan dan karakter kolom karakter name sama dengan guru domba. Oke, nice, jalan. Ini udah ada, tinggal kalian klik copy masuk, copy masuk. Sangat simpel teman-teman untuk menggunakan Postgrad ini. Untuk yang terakhir kayak gini, select bintang from order by price. Nah, ini penggabungan dari order by atau tadi untuk order by dan limit. Jadi bintang from, sorry teman-teman, ada yang nelpon, kita matiin, tolak aja dulu. Maaf teman-teman, ini ada yang nelpon tiba-tiba, maaf sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Select bintang from tabel purchase. Saya jadi ketawa teman-teman. Order by price, jadi kita pesannya itu tadi apa ya, urutannya itu order by itu untuk pengurutan data. Saya jadi lupa kan teman-teman. Teks itu dari terbesar ke terkecil, betul. Oke, limitnya itu 5. Jadi semua tabel purchase yang untuk kolom price-nya itu ya, itu dari urutan dari atas sampai ke bawah itu limitnya 5. Jadi misal ada 10 kolom nih, itu yang di itu cuma 5 doang. Kita coba jalankan. Nah,
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Kalau udah kalian kirim. Oke, kalau misalnya udah benar semua nih, sukses, congratulations. Oke, berikutnya, selamat, congratulations, Anda telah menyelesaikan SQL Study 1. Oke, jadi tugas kita untuk ini tadi kemudian tulis ini sudah selesai. Kita tinggal kirim dan screenshot. Selesai teman-teman. Ini sangat recommended sekali teman-teman. Oke, kita langsung kembali ke dashboard. Sangat-sangat recommended sekali untuk kalian yang ingin belajar mulai dari dasar ya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini sangat-sangat worth it banget. Nah, di sini saya udah belajar kedua, ini susah. Sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pemula, untuk yang masih bingung nih tentang SQL, terus query SQL, kemudian tentang database, ya belajarnya di sini saja lah teman-teman. Oke, mungkin dari saya Iksan Maulana cukup sekian. Next mungkin ada video-video dari 2 masa lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iksan Maulana dengan NIM 311811010 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.